Shalom adik-adik. Wah, Tata, gak kerasa ya udah hari Minggu lagi ya. Iya kak. Udah ibadah lagi ya. Iya kak. Nah sebelumnya kakak mau nanya nih, Tata apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong kak. Kalau Kak Pina gimana? Wah luar biasa banget. Kalau adik-adiknya, nih adik-adiknya apa kabar nih? Yang baik bisa acungin 1 jempol. Tapi kalau yang luar biasa bisa acungin 2 jempol dan kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang udah siap buat ibadah tuke bisa angkat tangan ya. Dilambai-lambaikan tangannya. Wah kakak yakin nih adik-adik udah siap buat ibadah nih. Udah pakai baju yang bagus-bagus ya. Udah dandan yang cantik, udah ganteng semuanya. Yuk sebelum kita mulai ibadah tuke, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, Tata bisa berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk ibadah Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati kami, Engkau yang membantu kami Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh Tuhan menjalankan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan Amin. Kak Pina. Iya nih kak. Kak Pina kalau diganggu sama teman Kak Pina, kalau diganggu sama kakak Kak Pina, kira-kira kakak bakal maafin gak? Oh kalau Kak Pina pasti maafin dong. Tapi kalau diulangin terus dalam sehari gimana kak? Aduh gimana ya kak ya? Kayaknya berat ya, tapi harus maafin ya kak ya. Nah iya kak, bener juga tuh adik-adik. Jadi karena kasih itu saling memaafkan dan tidak ada henti-hentinya, jadi kita harus saling memaafkan ya. Yuk kak. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi katakan, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh iya kak, Kak Pina percaya nggak kalau kita kemana-mana pasti Tuhan selalu menyertai kita? Wah percaya banget dong. Kalau adik-adik percaya nggak? Pastinya percaya kan? Yaudah kak, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, ayo kita nyanyikan pujian ini. Oke. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor 1. Dia salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Dari awal katakan meskipun jatuh, meskipun jatuh,
Aduh. Dipukuli orang, dijauhi orang. Katakan, Yesus tetap nomor satu. amin. Dia salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidup. Katakan, Yesus tetap nomor satu. Yesus tetap nomor satu. Dia salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus tetap nomor satu. Dia salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. katakan kemanapun aku pergi. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nih adik-adik. Terus Tata ya, Tata. Tadi kan Tata kita nyanyiin lagu ya. Meskipun kita dijauhin orang, meskipun kita di pukul-pukul tadi ada berantemnya. Terus tadi pokoknya kita gak ada yang percaya, Tuhan Yesus bakal selalu sama kita ya. Iya Karena dong, di dalam Kak. Tuhan itu gak ada yang mustahil. Adik-adik yang bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan, bisa lambaikan tangannya juga nih. Oke. Yuk adik-adik bisa dengan sukacita ya nyanyi lagu ini ya. Yuk. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Katakan deep down. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yuk kakak aja kita sambil lompat ya, katakan. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yuk adik-adik bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari awal ya katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yuk gayanya ke bawah, katakan. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yuk kakak aja sambil lompat, katakan. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Yuk kakak aja kita mau sama-sama katakan, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe.
'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Juga ngajak sekali lagi ya, kita mau lompat. Wagayo. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik sekali lagi haleluya. Haleluya. Woo. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan. Sampai saat ini Bapa, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, menari, bernyanyi bagi Engkau Bapa. Kami percaya kami punya Allah yang selalu ada sama kita kapanpun, dimanapun, dan di dalam situasi apapun. Maka itu Tuhan, ajar kami untuk terus berharap di dalam nama-Mu, untuk terus ada dalam kehendak-Mu Yesus. Yuk adik-adik, Kakak ajak kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Katakan kalau aku gak akan khawatir karena Tuhan selalu ada sama aku. Aku gak akan cemas karena Tuhan selalu ada di setiap musim hidupku. Yuk adik-adik, yang serius Kakak ajak kita sambil angkat tangan. Kita menyanyikan pujian ini. Adik-adik katakan, Bapa, ku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. yuk kakak ajak sambil angkat tangan, katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yuk Kakak ajak kita mau sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau naikin suara kita, mau sembah nama Tuhan. Terima kasih Engkau baik Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yuk adik-adik kita mau katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Jadi kita mau lebih lagi katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami nyanyi haleluya Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yes, Tuhan senang. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk lebih lagi mendengarkan apa isi hati-Mu. Engkau yang berikan kami hati yang mau menerima dan telinga yang mau mendengar Tuhan. Engkau yang berkati Kak Titin yang nanti akan memberitakan firman-Mu. Engkau yang berkati lidah bibirnya, Engkau yang berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap buat mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih hari ini sama Kak Titin. Wah, hari ini Kak Titin mau kasih tahu adik-adik bahwa tema hari ini adalah I am not afraid. Wah, apa tuh Kak? Nah, ada di Nehemia 4. Nanti adik-adik boleh baca sama mama atau baca sama papa. Wah, apa sih Kak Titin nih? Jadi waktu itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Yerusalem, semua yang namanya kotanya itu diserang dan hancur. Nah, mereka ingin membangun kembali yang namanya Yerusalem dari puing-puing yang sudah runtuh adik-adik. Nah, akhirnya ada satu orang yang gini, dia disuruh Tuhan untuk apa? Untuk membangun kembali yang namanya Yerusalem, yaitu Nehemia. Tapi membangunnya gak dengan cara yang mudah tahu adik-adik. Tapi banyak banget rintangan yang dialamin. Nah, waktu Nehemia disuruh membangun Yerusalem kembali, ada orang yang gak suka. Weh, kira-kira kalau orang gak suka disebut temen apa musuh? Musuh ya. Nah, namanya itu Sanbalat. Wah, dia tuh gini, "Hei Nehemia, ngapain kamu bangun Yerusalem? Udah miskin, pasti gak punya yang namanya kekuatan untuk kembali membangun." Wah, tapi waktu Nehemia digituin sama Sanbalat, Nehemia tidak membalas sama sekali adik-adik. Wah, keren ya. Bahkan gini, ada satu orang lagi yang gini, dia berkata-kata tidak mendukung, alias gini, dia itu musuhnya Nehemia lagi. Siapa namanya? Yaitu namanya Tobia, orang Amon. Wah, dia bilang gini adik-adik ke Nehemia, "Nehemia, Nehemia, ini nih kota Yerusalem tuh udah rusak, udah hancur, gak mungkin kalau akan dibangun kembali dan jadi bagus lagi, gak mungkin. Nih, serigala lompat aja, tembok-temboknya udah pada bisa runtuh." Tapi Nehemia tidak berkata apapun, baik kepada Sanbalat ataupun kepada Tobia. Dia tetap diam dan dia gak balas apa-apa adik-adik. Wah, sampai akhirnya Nehemia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, apakah aku harus lanjut mengerjakan untuk membangun Yerusalem kembali?" Tuhan bilang, "Iya." Wah, tapi tahu gak, waktu Nehemia dibilang Tuhan begitu, tantangannya makin berat adik-adik. Yang gak suka makin banyak, yang ngebully makin banyak. Wah, sekarang
mereka itu gak cuman pengen gini, Yerusalem terbangun kembali, tapi pengen Yerusalem itu lenyap selamanya. Wah, akhirnya tahu gak adik-adik, bahkan Sanbalat sama Tobia itu membawa orang-orang serta orang Arab, orang Amon, orang Asdod untuk ini mengancam orang-orang Yahudi. Udah, kalau mereka tetap membangun, kita perang. Tapi sekali lagi Nehemia gak gentar adik-adik. Nehemia cuman bilang gini, Tuhan, kalau aku sudah tahu maksud mereka, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Wih, Nehemia sama sekali adik-adik gak bales yang namanya Sanbalat, yang namanya Tobia, bahkan yang tadi akan menghancurkan apa? Orang Arab, orang Amon, orang Asdod, mereka. Nehemia gak bales. Malah Nehemia berdoa gini, Tuhan, perlindunganmu sempurna dan kami akan menempatkan pasukan-pasukan yang kuat. Wih, padahal kalau Kak Titin bilang, waktu membangun aja udah capek ya adik-adik, bawain semua perlengkapan buat membangun, ditambah harus berjaga-jaga. Jadi setiap orang-orang Yahudi mereka membangun, tapi di sisi tubuh mereka membawa senjata. Karena apa? Kalau sewaktu-waktu ada serangan, orang-orang yang gak suka, teman-temannya Sanbalat sama Tobia, mereka bisa langsung berperang. Tahu gak adik-adik? Begitu mereka tahu, wih, mereka gak jadi serang loh. Karena tahu gak, Nehemia melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Tuhan. Orang-orang yang tadi ingin menjatuhkan, ingin membubarkan, bahkan yang ngejek tadi, serigala lompat aja, temboknya runtuh. Tapi tahu nggak? Ketika Nehemia mengandalkan Tuhan, ternyata Nehemia bisa selesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Bahkan gini, dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat dan rencana Tuhan, semuanya selesai. Wah, keren ya Nehemia ya. Udah dijelek-jelekin, dibully, terus imannya digoncang. Gak mungkin yang namanya tembok Yerusalem itu bisa berdiri. Orang serigala lompat aja bisa apa? Runtuh. Tapi tidak begitu dengan apa? Yang Tuhan kerjakan. Nehemia tahu dia itu harus bekerja dengan mengandalkan siapa. Wah, sama adik-adik. Kalau kehidupan kita sudah Tuhan bentuk secara matang, kita bisa gini, sekalipun orang-orang, teman-teman, adik-adik bilang gini, kamu gak bisa baca, gitu aja gak bisa baca. Kamu masa cuman alfabet ABC gitu kamu gak hafal? Ya kamu tuh memang gak bisa apa-apa. Tapi tahu gak, ketika kita punya iman yang kuat, iman yang matang, yang Tuhan kasih, kita tidak perlu takut dan berkecil hati. Nah, nih Kak Titin bawa apa nih? Telur mentah, betul. Kalau yang ini telur yang udah matang nih. Rasanya kalau kita dibully, diejek, rasanya tuh kayak telur mentah ini. Ada yang suka telur mentah ini? Wah, gak ada ya. Gak enak rasanya, pasti. Nah, sama nih kayak hati kita kalau lagi dibully, lagi dijelek-jelekin, pengennya tahu gak adik-adik? Kayak telur mentah ini, pengennya bales. Tapi kalau yang ini udah dikasih bumbu, dikasih kecap, dikasih nasi hangat, wah, rasanya jadi enak. Nah, kalau adik-adik punya Tuhan, gak perlu khawatir dan
ketika ada yang ngejek, ada yang bully, ada yang jelek-jelekin, tetap apa? Harus punya gini, rasa yang gini, tetap dibikin enak. Wah, dikasih kecap, dikasih nasi, pasti adik-adik seneng. Telur mateng kan enak ya, nggak mungkin nggak ada yang ngomong gini, telur mateng tuh nggak enak. Ya kalau itu kasih garamnya kebanyakan, tapi kalau benar-benar memasaknya, jadi enak. Nah, adik-adik jadi harus kayak ini nih, telur apa? Yang matang, yang gimana? Yang tetap punya rasa yang enak dan apa? Nggak bingung ataupun gelisah. Jadi Kak Titin mau bilang sama adik-adik, ketika adik-adik dibully, adik-adik diejek, bersikaplah tetap tenang, karena gini, Tuhan Yesus yang akan membela. Bahkan Tuhan Yesus yang akan beri kekuatan buat gini, adik-adik bisa baca, adik-adik bisa menghafal pelajaran dengan gampang, adik-adik mengerjakan dengan penuh sukacita tanpa berpikir gini, iya ya, aku kan gak bisa ini, iya ya. Wah, siap adik-adik di rumah? Nah, ada ayatnya. Di mana Kak Titin? Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Wah, kalau orang-orang di sekeliling adik-adik, teman-teman di sekeliling adik-adik mau ngejek, mau bully, tetap punya hati yang tenang dan gini, berdoalah untuk mereka. Wih, pasti mereka akan berubah. Sambil gini, adik-adik tetap berusaha untuk gini, aku mau tetap belajar, aku mau tetap berusaha. Wah, kayak Nehemia, diejeknya kayak apa? Wah, selesai tuh yang namanya tembok Yerusalem. Bahkan gini, Tuhan memberi kemuliaan yang luar biasa. Adik-adik mau kayak Nehemia, sekalipun dibully, diejek, bahkan dapat perlakuan yang gini, aduh gak menyenangkan, tapi adik-adik tetap tenang, tetap berdoa untuk orang-orang, dan tetap berusaha untuk apa? Untuk makin hebat. Yuk, yang mau Kak Titin ajak untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau menjadi Nehemia di masa-masa ini, karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang mampu mengubahkan dan memberikan kami kemenangan. Sekalipun kami diejek, kami dibully dengan teman-teman kami atau orang-orang dekat kami mau berdoa untuk mereka. Bahkan kami mau melepaskan pengampunan, karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh dan kami berusaha, kemenangan ada di tempat kami, ada di hidup kami. Kami mau tetap menyenangkan hati Tuhan dengan mengampuni, bahkan memberkati teman-teman kami yang sudah mengecewakan kami. Karena kami tahu Tuhan lebih jauh mengerti hidup kami dan apa yang kami butuhkan. Kami mau menyaksikan kemenangan seperti Nehemia yang membangun tembok Yerusalem sampai selesai, karena dia punya Allah yang dahsyat. Kami mau belajar Tuhan dari hari ini sampai kami dewasa nanti. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah selesai dengerin firman kan? Sekarang waktunya kita dengerin pengumuman yuk. Nah, yang pertama ada Cool Kids di hari Jumat jam 5 sore. Dan ada pengumuman kedua dan ketiga, yaitu ibadah kelas besar akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi via Zoom. Sedangkan untuk adik-adik kelas kecil bisa live streaming di YouTube setiap jam 8 pagi di hari Minggu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Tuke ya. Nah, demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.